Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Ilmu Sejarah. Kami dari kelompok 8 ingin membuat video tentang masa revolusi Indonesia tahun 1945 sampai dengan 1949 untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Indonesia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dova Dila Susanto, NPM 250665074. Perkenalkan, nama saya Zahwa Syafinatun Najah dengan NPM 2506618660. Perkenalkan, nama saya Alban Akbar Pratama dengan NPM 250668051. Selamat menonton. Konflik antar elit menjelang proklamasi kemerdekaan terjadi antara golongan tua dan juga golongan muda. Golongan tua seperti Soekarno dan Hatta ingin proklamasi dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan bentrokan dengan Jepang. Sementara dari golongan muda seperti Sultan Syahrir, Wikana dan Khairul Saleh mendesak agar proklamasi segera dilaksanakan tanpa campur tangan dari Jepang. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menandai lahirnya negara Republik Indonesia setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Para pemimpin bangsa melihat kesempatan untuk merdeka. Golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa pengaruh dari Jepang. Pertempuran Surabaya terjadi pada 10 November 1945 dan menjadi simbol perjuangan rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Peristiwa ini berawal dari kedatangan pasukan sekutu yang terdiri atas Inggris dan Nica ke Surabaya untuk melucuti senjata Jepang dan membebaskan tawanan perang. Setelah Brigjen AWS Malabi tewas pada 30 Oktober 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum agar Indonesia menyerah. Namun rakyat menolaknya. Pada 10 November 1945 pecah pertempuran besar antara area-area Surabaya melawan pasukan dari Inggris. Pertempuran pecah pada 20 November 1945 dipimpin oleh Mayor Soemarto dan berlangsung hingga 15 Desember 1945 dengan taktik supit urang yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Pasukan TKR berhasil mengepung musuh di Benteng Willem. Akhirnya sekutu mundur ke Semarang dan Indonesia meraih kemenangan. Peristiwa Bandung Lautan Api. Pada awal tahun 1946, Belanda melancarkan serangan untuk merebut kembali wilayah, termasuk Bandung, sebagai pusat strategis di Jawa Barat. Pada 24 Maret 1946, ketika pasukan Belanda mendekati kota, Komandan Militer Indonesia memutuskan untuk menjalankan taktik Lautan Api dengan cara membakar bangunan dan fasilitas penting seperti gedung pemerintah, stasiun kereta api, dan gudang bahan bakar, serta untuk menghambat gerak maju musuh dan memaksa evakuasi penduduk. Agresi militer Belanda II. Pada tanggal 19 Desember 1948, tentara Belanda melancarkan aksi militernya yang kedua. Dengan aksi militernya itu, Belanda berusaha menghancurkan Indonesia dan militernya. Revolusi Sosial di Sumatera Timur pada Maret 1946. Revolusi sosial di Sumatera Timur pada Maret 1946 terjadi sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap sistem feodal dan ketimpangan sosial peninggalan kolonial. Pada tanggal 3 sampai dengan 6 Maret 1946, rakyat bersama laskar revolusioner di Medan, Langkat, Deli Serdang, dan Asahan dan Simalungun menyerang istana-istana raja serta bangsawan yang dianggap pro-Belanda. Serangan umum 1 Maret 1949 merupakan salah satu pertempuran penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran ini bertujuan untuk merebut kembali kota Yogyakarta dari tangan Belanda, serta menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih berdiri kokoh. Perjuangan diplomasi Indonesia selama Revolusi Nasional dari tahun 1945 hingga 1949 merupakan salah satu aspek krusial yang melengkapi perlawanan bersenjata, di mana para pemimpin Indonesia kala itu berusaha mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaan melalui negosiasi, lobi, dan intervensi PBB.
Perundingan Linggajati adalah salah satu perundingan antara negara Indonesia dan Belanda setelah konflik berkepanjangan antara kedua negara tersebut dalam momentum terkait kemerdekaan Indonesia. Perundingan ini terjadi dari tanggal 11 hingga 15 November di tahun 1946. Perundingan Renville merupakan salah satu perjanjian gencatan senjata dan politik antara Republik Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari di tahun 1948 di atas kapal perang milik Amerika Serikat yang bernama USS Renville yang tengah berlabuh di Teluk Jakarta. Perundingan ini muncul setelah agresi militer Belanda yang pertama di tahun 1947. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 14 April di tahun 1949, sementara penandatanganan persetujuan ini dilaksanakan pada tanggal 7 Mei tahun 1949 dengan difasilitasi oleh Amerika. Persetujuan ini bertempat di Hotel Des Indes, Jakarta. Dengan adanya persetujuan Rumroyen tersebut, maka berakhirlah konflik bersenjata antara Indonesia dengan Belanda. Perundingan Rumroyen membawa dampak positif bagi kedudukan Indonesia di mata dunia. Hasilnya adalah kembali ibu kota Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia dan para pemimpin republik yang sempat ditangkap berhasil dikembalikan. Sementara itu, Syafruddin Prawira Negara selaku ketua PDRI mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno sehingga roda pemerintahan kembali berjalan dengan normal. Konferensi Meja Bundar. Sebagai tindak lanjut dari hasil penjajahan Rumroyen, Konferensi Meja Bundar diadakan di Den Haag, Belanda. Perundingan ini terjadi pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November di tahun 1949 dalam rangka mempercepat kedaulatan Republik Indonesia.